Selamat sore, saya Nova Yuniawati bersama FIB News akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan. Kepadatan sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Yogyakarta, khususnya di lingkungan kampus UGM. Hal ini terjadi akibat berbagai faktor. Selain banyaknya volume kendaraan, ketidakdisiplinan pengguna jalan juga memperparah kepadatan yang ada. Dua titik yang menjadi pusat kepadatan antara lain Simpang Mirota dan Simpang UGM. Dan untuk mengetahui kondisi di dua titik tersebut, kita sudah terhubung dengan dua reporter FIB News. Ada Yohanes Satria di Simpang Mirota dan Eki Syahrudin di Simpang UGM. Yang pertama, kita akan bergabung dengan Yohanes Satria di Simpang Mirota. Bagaimana Yohanes keadaan di Simpang Mirota saat ini? Terima kasih Nova. Baik, selamat sore pemirsa. Kali ini saya akan melaporkan kondisi lalu lintas terkini dari Simpang Mirota. Seperti yang Anda lihat, saat ini saya sudah berada di lokasi di sekitar Simpang Mirota dan bisa dilihat di sekitar tempat saya berdiri bahwa kondisi lalu lintas saat ini bisa dibilang ramai lancar. Dan juga sejak saya berada di sini sekitar pukul 3 sore hingga sekarang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, bisa dibilang kondisi lalu lintas di sekitar Simpang Mirota ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini didominasi oleh volume kendaraan dari arah utara menuju ke timur, yang dimana semakin sore volume kendaraan semakin meningkat, sedangkan sebaliknya dari arah timur ke barat dan arah barat ke timur volume kendaraan semakin sore semakin menurun. Dan juga jika dilihat pengendara yang melalui Simpang Mirota ini bisa dibilang cukup tertib, meskipun di sekitar Simpang Mirota tidak terdapat pos polisi atau saat ini tidak terdapat satupun polisi yang terlihat sedang menjaga di sini. Selain itu, pemirsa, meningkatnya volume kendaraan dari arah utara ke selatan diakibatkan juga oleh efek akhir pekan. Para warga yang setelah menikmati akhir pekannya saat ini mulai kembali ke rumah masing-masing dan bersiap untuk bekerja atau melakukan aktivitas mereka di hari Senin. Namun meski begitu, saya menghimbau kepada para pengendara yang melalui Simpang Mirota, baik dari arah utara ke selatan maupun dari arah yang lenggang dari arah timur ke barat dan barat ke timur, agar tetap berhati-hati jika melalui Simpang Mirota ini. Karena juga bisa dilihat dari kasus-kasus sebelumnya, di mana jika justru pada kondisi lalu lintas yang lenggang, para pengendara para pengendara kurang berhati-hati dalam berkendara. Dan juga saya menghimbau para pengendara yang dari arah utara ke selatan yang kembali ke rumah masing-masing, saya menghimbau agar tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan. Dan apabila dirasa kondisi badan kurang fit atau mata telah kantuk, disarankan untuk beristirahat terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan Anda apabila dirasa sudah cukup baik dan cukup siap untuk kembali melaksanakan aktivitas selanjutnya. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya laporkan dari arah Simpang Mirota, tempat saya berdiri saat ini. Kembali ke studio, Nova. Terima kasih Yohanes atas laporannya langsung dari Simpang Mirota. Yang kedua, kita akan bergabung dengan Eki Syahrudin di Simpang UGM. Bagaimana Eki keadaan di Simpang UGM saat ini? Ya, terima kasih Nova. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Simpang UGM. Seperti yang dapat kita lihat, persimpangan ini sedang dipadati oleh para pengendara, khususnya dari 3 jalur. Yang pertama dari arah Mirota Kampus, kemudian dari Jalan Agro, dan
dari arah Ring Road Utara. Kemudian untuk dari Jalan Teknika Utara ini tidak begitu dipadati oleh para pengendara, sehingga lalu lintas terlihat cukup lancar, tidak sebanding dengan yang dari 3 arah tadi. Kemudian seperti yang kita ketahui saat ini, Jalan Ring Road Utara saat ini sedang dalam perbaikan. Nah, perbaikan itu berdampak kepada memberi hambatan kepada lalu lintas, sehingga hambatan tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas yang ada di persimpangan ini. Kemudian di sebelah utara, khususnya di Jalan Gayam Sari 1, jalan itu yang merupakan jalan alternatif saat ini sedang tidak bisa dilalui dengan normal karena keadaannya yang cukup buruk. Pengendara akan kesulitan apabila melalui jalan tersebut. Seperti yang bisa kita lihat, jalan ini sedang dalam keadaan yang buruk. Nah, itu ada genangan-genangan air yang membuat kendaraan-kendaraan yang melaluinya semakin kesulitan. Di sini pun terpantau bahwa lalu lintas di Jalan Gayam Sari ini sepi karena memang jalan ini akan sangat sulit apabila dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Padahal jalur ini adalah jalur alternatif yang mampu mengurangi kepadatan-kepadatan lalu lintas di jalan-jalan di sekitarnya, khususnya di simpang UGM ini. Namun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk dilewati. Nah, kemudian untuk di sebelah belakang saya ini, lebih tepatnya Jalan Agro, tapi sebelah utara itu juga masih dalam proses perbaikan. Seperti yang dapat kita lihat, jalan ini sedang dalam konstruksi dan hanya menyisakan satu jalur yang hanya mampu dilewati oleh satu kendaraan roda 4. Sehingga apabila ada 2 kendaraan melalui jalur ini, pastinya akan sangat kesulitan. Dan bahkan apabila ada 2 roda 4 yang melewati secara bersamaan, kemungkinan jalan ini benar-benar tidak bisa dilewati bersamaan. Konstruksi yang sedang berjalan di Jalan Agro ini adalah konstruksi pembuatan gorong-gorong. Bisa kita lihat di samping-samping ini digali untuk pembuatan gorong-gorong. Nah, dari akumulasi faktor-faktor tersebut menyebabkan lalu lintas semakin terhambat dan kepadatan yang ada di persimpangan ini itu semakin meningkat. Nah, kepada seluruh pengendara diimbau agar selalu berhati-hati, waspada, dan beristirahat apabila sudah merasa lelah. Karena untuk melalui persimpangan ini itu cukup melelahkan. Mengingat di sini cukup padat dan hambatannya itu luar biasa, sehingga diimbau agar berhati-hati. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Eki atas laporannya langsung dari Simpang UGM. Demikian tadi laporan kepadatan yang terjadi langsung dari Simpang Mirota dan Simpang UGM. Diimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di UGM dan sekitarnya untuk selalu berhati-hati saat melintasi kedua titik tersebut. Sekian FIB News hari ini. Selamat menikmati acara selanjutnya. Sampai jumpa. Audio